penjelasan dari yang punya barang. Jika tidak ada penjelasan dari yang punya barang, karena di situ adanya adalah $600, sedangkan kalau barangnya udah keluar, besok kantor pos diperiksa, bea cukai diperiksa. Loh ini barang $600, dolar Amerika kena beli kena yang murah. Ya. Tapi ternyata itu kan 600 Hong Kong dolar. Ya, dan 600, itu hanya sekitar 1 juta lebih ya Pak, 1.200.000. Apanya itu Bu? Cruise-nya 600 Hong Kong dolar itu kalau dirupiahkan 1.200.000 dolar ya, kisaran segitu. Coba tadi saya belum, ini bentar ya. Coba ya. Saya lihat 600 itu 100. Oh, 2 juta sekitar, kira-kira 2 juta. Bukan Bapak. Cruise Hong Kong dolar sekarang gini Bapak, satu dolarnya 2.000, anggap aja 2.000 Pak. Jadi kalau 2.000 kali 600 itu cuman 1.200.000 saja Bapak. Jadi bukan 2 juta. Oh. Kalau kita anggap aja satu dolarnya itu 2.000 Bapak. Itu hanya 1.200.000 saja. Oke. Saya cek dulu kemarin, coba dapat dari kantor pos katanya hitungannya $600 Hong Kong itu sama dengan 135 US dollar. Tidak Bapak. Itu berarti harus saya cek dulu sekali lagi. Nah, kalau sementara ini sih perhitungannya totalnya itu harus bayarnya 915.000. Tapi akan saya cek lagi dulu 915.000 rupiah total yang harus bayarnya. Barangnya hanya segitu, dan kalau misalkan soalnya kemarin itu diharuskan membayar 5 juta lebih Bapak. Mohon maaf. Karena kemarin itu kan salah tuh, disangkanya dolar Amerika, $600 jadinya segitu. Nah, terus kemudian dibantu Mbak Yuni telepon ke Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Keuangan itu disambungkan ke bea cukai, dari bea cukai, loh ada apa saya gitu ya, oke kita cek ke sana, ternyata ya ada kesalahan itu. Tapi memang pokoknya kalau ada apa-apa betul langsung hubungi bea cukai aja. Misalnya memang harganya nggak segitu, kasih tahu harganya segitu, nggak segitu. Dan kalau memang karena resitnya itu hilang, dan kalau memang diperlukan untuk membuka boxnya, itu saya izinkan Bapak, silakan. Ini kan ada barangnya tuh sendal ya, apa sepatu? Hanya sandal aja Pak. Sandal Puma. Itu harganya pun nggak sampai 300.000 Indonesia Pak. Itu pun harganya murah. Nggak sampai 300.000 Indonesia. Harganya berapa Mbak kalau itu? Kalau di Hong Kong dolar itu 198 ya Pak. 198 dolar Hong Kong. Berarti itu 300.000 rupiah lebih lah sedikit. 198 ya? Ya. $396 ya? Oh ini malah hitungan yang tadi saya dapat dari itu, disangkanya harganya malah $10 Amerika, jadi sekitar 150.000, bukan 150.000 ya, 300.000 ya sebenarnya. Ya 300.000 Pak. Terus harga yang lainnya baju itu kan dari Indonesia, kirim Indonesia Pak. Dari Indonesia, kirim ke Indonesia. Jadi seharusnya kan tidak ada biaya masuk ya Pak. Ada buktinya enggak dari ini bajunya made in Indonesia? Iya, made in Indonesia. Bisa kok ada saya ada bukti kalau masih ada ya sebentar.
Made in Indonesia itu Pak bajunya. Kalau Ada tulisannya Made in Indonesia, soalnya sablon sendiri Pak itu. Dan di distronya juga ada guntai itu loh Pak, guntai Bandung, distro Bandung. sebab yang saya terima dari sana katanya bukan made in Indonesia. Itu bisa dicek Bapak, silakan dibuka kerja. Oke. Sebab kalau made in Indonesia bisa kita ini, tapi kalau misalnya tulisannya made in China atau itu ya harus bayar biar masuk. Silakan. Tapi kalau itu memang, tapi kalau yang itu memang harganya kayak gitu Pak. Oke Mbak. Terus baju. Kalau makanan harganya berapa Mbak? Ada ini enggak? Mungkin beli di Indomaret di sana gitu. Iya, dan itu harganya hanya $15 Bapak. $15 kalau uang Indonesia cuma 30.000 Bapak. Cuma 30.000 aja. Masa iya kenapa pajaknya sampai 5 juta itu? Satunya 5. Ada jumlahnya ada berapa Mbak? Sebentar Bapak, satu dua. Kuenya dua ya Bapak. Kuenya 2 itu sekitar $30. $30 berarti 60.000. $30 berarti 60.000. Snacknya 60.000. 1, 2, 3, 4. 15 kali 4. Itu 10 deh. Yang coklatnya $10. 10.000. 40.000. 80.000. 80.000. Oke. Jadi makanannya 60.000 sama 60.000 Bapak. 140.000. 140.000 itu harga makanannya. Terus sepatu Pumanya. Ntar dulu pelan-pelan Mbak. Saya sambil ngetik. Oke, siap Bapak. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Berarti makanannya 140.000. Betul. Ya. 140.000 Hongkong ya? Bukan Bapak, Indonesia itu sudah kita teruskan Indonesia Bapak. Bentar dulu. Tadi soalnya itu hanya makanan kecil Pak, jajanan jajanan pasar itu di rumah. Jadi 140.000 ya? Indonesia. Ya, rupiah Pak. Ya. Rupiah Pak. Sip. Oke. Dan sampai saya salah lagi nih udah. Iya, soalnya kan kita harus iya Pak, kita harus bertanggung jawab kan ini di live Pak. Oke, 140.000. Oke. Tinggal kaosnya coba saya minta pastikan kaosnya made in Indonesia-nya. Pokoknya kalau made in Indonesia jangan saya bilang gitu aja. Oke. Berarti sebentar Bapak. Kasih, Bapak sebentar. Bapak sebentar. Bapak sebentar. Oke. Jadi harga makanannya adalah $140.000 plus sandal harga $300.000. Kan tidak mungkin ini kena pajak 96.000. Ya, oke 300 lebih Pak. 300 enggak sampai 90 Pak. Enggak sampai 90. Enggak sampai 390. 300 ya udah Bapak bilang 390 enggak apa-apa, Res. 390 enggak apa-apa lah. Oke, 390. Katanya $198 dolar Hongkong. Iya. Dan di kurus hari ini 1.980. Iya, 1.980. Oke. Tapi kita ngambil tengahnya aja, Pak, biar kita nggak pusing ya. Maksudnya adalah 140 plus 390. Jadinya cuma 530 kan tidak mungkin. Bapak tadi bilang sama saya pajaknya kena 900.000. Kan nggak mungkin juga, Pak. Ini kan nggak masuk di akal. Dan bajunya yang satunya itu baju Indonesia. Dari Indonesia dikirim balik ke Indonesia. Yang dua pieces itu dari Indonesia. Baju 2 dari Indonesia. Bajunya ada berapa Bu totalnya? Bajunya ada dua pieces yang dari Indonesia dan dua pieces juga yang dari Puma sini Pak. Dan itu pun diskon 190.000 dapat 2. $190 dapat 2. Yang saya ini jadi baju cuma ada 4 ya kaos ya. Iya. Ya terus ada celana apa? Kayak sempak ya. Celana dalam itu kolor. Ada kolor 2 biji juga. Dan itu pun harganya cuma $20 Pak. $20 cuma 40.000.
Ntar dulu pelan-pelan. Karena saya Pak ingat banget harganya, jadinya. Enggak, justru gini, terus terang. Kalau Mbak ingat harganya, Mbak kasih tahu harganya, kita lebih enak ngitungnya. Iya, Gitu, dan Bu. Bapak, Kalau saya mau bertanya, boleh? Boleh, silakan. Kemarin saya kan ada mengajukan komplain di pihak Bea Cukai dan juga Bravo Bea Cukai. Tapi dua-duanya itu jawabannya berbeda, Bapak. Yang satu, yang Bravo Bea Cukai itu bilang kalau paketan saya belum disiapkan dan belum melalui proses pemeriksaan. Saya ada buktinya dan ada screenshot-nya. Mungkin saya sudah kirimkan ke Miss Yuni atau nanti saya bisa kirimkan ke Bapak langsung. Yang itu, yang satu, yang Bravo Bea Cukai mengatakan bahwa paket saya itu belum melalui proses pemeriksaan Bea Cukai dan masih dipersiapkan dari pihak posnya. Dari pihak posnya masih mempersiapkan untuk pemeriksaan fisik, katanya begitu ya Bapak. Tapi dari pihak Bea Cukai, dari Bea Cukai dari Bea Cukai itu Ditjen Bea Cukai yang ada centang birunya, semuanya itu ada centang birunya ya Bapak. Ditjen Bea Cukai mengatakan bahwa paketan saya sudah melalui proses pemeriksaan Bea Cukai dan dikenakan biaya sebesar 5 juta bentar. Pokoknya 5 juta. Ya 5 juta lebih lah, 5 juta lebih. Dan setelah saya jelaskan bahwa barang saya, dan saya kirimkan video dari barang saya yang saya kirimkan itu, karena saya kebetulan saya setiap mau kirim saya selalu videokan Bapak untuk dokumentasi pribadi saya saja ya. Dan pada saat itu mereka mengatakan bahwa bukti tagihan tersebut adalah tagihan sementara. Jika dicek pada laman kami diminta untuk melengkapi invoice dan saya sudah melengkapi semua invoice-nya. Mereka bilang seperti itu Bapak. Tapi kan mereka sudah melampirkan tagihan-tagihan sebagai berikut tadi. Dan yang saya herankan Bapak, kenapa kami para pekerja migran juga harus bayar biaya masuk, membayar bukan biaya masuk, ya biaya masuk dan pajak penghasilan Bapak. Oh, jadi gini, ya memang karena kalau yang terakhir itu ya peraturannya belum berubah. Jadi karena peraturannya belum dirubah, ya kalau Bea Cukai yang di lapangan hanya melaksanakan peraturan yang ada. Kalau peraturannya udah dirubah, langsung hari itu juga dirubah kalau memang peraturannya udah berlaku hari itu, gitu Mbak. Saya bacakan rinciannya dari biaya-biaya yang harus saya bayarkan. Nggak apa-apa Pak, biar dia bisa mengeluarkan unek-uneknya Pak, biarkan aja. Suruh silakan. Ini Bapak ya. Biaya masuk saja untuk barang seperti itu saya dikenakan 2.130.000. 2.130.000. Adapun pajak penghasilan dari kami PMI Hong Kong diharuskan membayar 1.583.100. Terus pajak pertambahan nilai yang ingin saya tanyakan, pajak pertambahan nilai itu apa ya Pak? Saya kurang paham. PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi untuk semua barang yang datang dari luar negeri itu dikenakan PPN. PPN-nya itu untuk barang kiriman PPN-nya itu 11%. Tapi kan barangnya harganya tidak seperti dan saya karena tambahan itu saya dikenakan nilai 1.278.964. Karena kemarin itu dilihat harganya adalah $600. Makanya dikonfirmasi ke yang punya barang. Ya. Alhamdulillah. Bapak, silakan. Bukan kesalahan saya kan, bukan kesalahan kami dari pihak pengirim kan. Yang jelas. Melampirkan 600, bukan saya yang melampirkan ya, pihak pos. Pihak posnya melampirkan $600 gitu kan? Hong Kong dolar.
karena saya kan dari Hong Kong. Kami kan kirimnya dari Hong Kong. Seharusnya pihak bea cukai pun mengerti bahwa itu barang dari Hong Kong, tidak mungkin dari Amerika Serikat atau dari gini, untuk perdagangan internasional secara umum yang digunakan adalah dolar Amerika, walaupun barang Amerika. Walaupun barangnya dari Jepang, dari Hong Kong, dari Singapura, itu umumnya dolar Amerika, kecuali menyatakan bahwa ini yen gitu, atau ini dolar Hong Kong atau dolar Singapura, baru dimasukkan sistem dolar Singapura atau dolar Hong Kong. Tapi gini, intinya itu kan dimasukin di dolar, tapi konfirmasi ke yang punya barang. Gunanya konfirmasi ke yang punya barang, jika ternyata ada kesalahan seperti ini, yang punya barang bisa konfirmasi. Oh bukan, satu, itu bukan dolar Hong Kong. Itu bukan dolar Amerika, itu dolar Hong Kong. Yang pertama itu. Terus yang kedua, Mas atau Mbak, saya punya ini loh. Saya tuh kemarin tuh belinya harga segini loh. Saya tuh belinya segini loh gitu. Jadi jadi itu lebih enak lagi tuh buat petugas tuh. Oh ternyata belinya segini, jadi lebih pasti. Gitu. Jadi kebetulan Bapak, saya tidak disebutkan nama saya, tapi ada dilampirkan di soalnya lagi live Pak, kita nggak boleh menyebutkan nama penelpon Bapak. Soalnya kalau pagi gitu. Saya tidak pernah menampilkan nama penelpon Bapak. Jadi dan Bapak mohon maaf, ini karena kebetulan saya bisa speak up, tapi untuk teman-teman kami yang banyak sekali teman-teman kami yang tidak bisa speak up ataupun tidak berani untuk speak up menyatakan kebenaran, dan banyak sekali Bapak. Jadi kalau saya bisa, bagaimana dengan teman-teman saya? Gini, jangan. Kalau perlu, kapan mau ini deh, sosialisasi online atau gimana, untuk jangan sampai, artinya kan jangan sampai dibodoh-bodohi orang, jangan sampai salah prosedur, jangan sampai ada miskomunikasi kan gitu. Iya betul sekali. Gini aja, bisa, Mbak. Kalau bisa ditanyakan dengan Miss Yuni, berapa banyak pengaduan dari TKI yang tidak berani untuk speak up? Banyak sekali. Itu bisa ditanyakan. Itu jangan, itu sayang tuh. Aduh, gini, Mbak Yuni. Siap, halo Bapak. Mbak Yuni. Siap Bapak. Kalau Mbak Yuni mau mengumpulkan juga bisa. Oke, sebentar saya potong sedikit ya Bapak ya. Saya potong sedikit. Ini saya sudah minta berkali-kali, khususnya pada Pak Doni dan juga pada staf khusus Menteri Keuangan, agar kita live bareng menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi sampai detik ini hanya Bapak yang berani berbicara di live saya. Jadi belum ada yang ngomong sama saya bahwa siapapun boleh komplain, karena kebanyakan dari teman-teman yang komplain itu diblok dari media sosialnya Bea Cukai Pak. Jadi mereka selalu diblok. Jadi tidak mau open sama kita, otomatis kan kita berpikirnya lain gitu loh Bapak. Loh ini kok nggak bisa dikritik. Jadi mereka saya pribadi aja sudah takut mau speak up Pak. Jadi hanya Bapak yang mau bicara ini. Kemarin saya pas waktu saya speak up itu videonya pas waktu saya speak up itu sudah dihapus dari media YouTube-nya Miss Yuni Bapak. Langsung dihapus saat itu juga pada saat saya speak up. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, dan pada saat itu saya juga hanya curhat seperti ini, dan saya menyatakan keluhan saya sebagai masyarakat Indonesia. Saya juga masih Indonesia, saya masih warga negara Indonesia kan Bapak? Iya, bahkan jangankan warga negara Indonesia, orang asing aja kita bantu sesuai aturan kok, apalagi warga negara Indonesia. Iya, apalagi memang udah jauh-jauh kerja di luar negeri kan gitu kan. Iya, dan terus terang saya kecewanya kenapa? Karena kami ini kan katanya kami pahlawan devisa ya Bapak. Tapi kenapa kami ingin mengirim barang ke negara kami sendiri untuk sekedar agar keluarga kami di rumah mencicipi apa yang kami cicipi di Hong Kong, apa yang bisa buat oleh-oleh. Ya seperti itu, dan apa yang saya pakai di Hong Kong ini mamaku beli ini, aku baju dari Hong Kong itu loh Cak, aku dibelinya begitu Pak, hanya sekedar untuk anak kecil saja harus dipersulit seperti itu. Gini, pertama di barang pos itu kan sulit sekali membedakan antara ini punya
TKI loh, ini PMI ya sekarang, sorry. Ini punya PMI loh, ini bukan, memang peraturannya masih tetap di peraturan yang ada sekarang masih belum bisa membedakan. Mungkin besok ada peraturan lagi yang bisa membedakan bahwa ini barang PMI, ini bukan. Nah, kalau sekarang kan semua barang pos masih diperlakukan sama. Oke, Bapak sebentar saya potong ya. Kalau itu saya potong Silakan, sedikit. Bu. Karena gini, waktu saya mau paketan itu pakai KTP saya dan apa itu orang paketnya sendiri di Hong Kong sini mengatakan, oh mbaknya permanen, harganya lain mbak. Jadi sebenarnya di Hong Kong sini antara permanen dan tidak permanen itu sudah beda harganya Pak. Kalau saya tuh harganya lebih mahal. Karena itu iya, karena itu kalau Indonesia tidak bisa membedakan, saya ngeluh Pak. Kok tidak bisa membedakan, kan dokumennya beda juga Pak. Sama orang paket ini sudah disendirikan Pak. Ini yang pekerja migran, ini yang resident, ini yang permanen gitu loh Bapak. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa yang di Indonesia itu tidak bisa membedakan, kan saya pribadi itu malah bertanya. Malah saya bertanya. Sekarang di pos di kiriman pos kita, di kiriman barang pos agak sulit, Bu. Dan itu memang kita masih tetap kita bertahap terus. Keinginan dari Presiden jelas bahwa untuk pekerja migran itu dapat dibebaskan untuk biaya masuk, dapat dispensasi. Ya, ininya belum sampai ke sana. Apalagi ini apa? Kalau misalkan kan saya ngambilnya itu kan paket speed post agar cepat sampai di keluarga saya, agar dapat diterima langsung gitu ya Pak. Maksudnya kan speed post itu harganya agak lebih mahal agar bisa di tracking, agar bisa di tracking. Tapi setelah saya tracking berkali-kali masih prepare to custom dan akhirnya karena saya sudah tidak tahan karena saya merasa loh saya ini bela-belain ngumpulin uang dulu untuk membayar ongkos kirim kami ke sana agar adik-adik saya dapat merasakan apa yang saya makan di sini, apa yang saya ingin kasih ke adik-adik saya, seperti itu Bapak. Dan itu bukan untuk barang untuk menjual, bukan untuk penjualan, untuk gimana? Kalau untuk penjualan dikenakan biaya tiket pun nggak masalah. Dan kebetulan saya ada bukti semuanya, buktinya kebetulan saya selalu screenshot apapun itu, kalau saya screenshot makanya saya ada bukti semuanya. Oke. Dan saya bisa melaporkan pengaduan. Oke, Mbak, karena sekali lagi nih Bapak kan juga bekerja nih, Bapak juga harus lapor juga ke bawah dan ke atas. Ini Bapak ini bagian tengah ya. Jadi Bapak harus lapor ke atas dan ke bawah nih. Bapak harus menyelidiki atas bawah. Banyak loh sama Bu Yuni ini udah bantu teman-teman di sana, udah bantu kita juga lah. Kan soalnya saya nggak mau jadi Bapak, saya nggak mau jadi duta sempak yang viral ya Pak ya. Jadi saya maunya ini, jadi saya malu Pak. Saya nggak mau itu lagi Pak. Makanya saya selalu konfirmasi dulu. Saya langsung konfirmasi aja. Anaknya teman kami BMI juga di sini, dan mereka sampai telepon ke Miss Yuni. Mereka bilang, gimana Miss? Bu, kapan paketku sampai? Anaknya yang dari Indonesia masih kecil. Kan ibunya, karena ibunya gerak kok paketan kok belum sampai kayak gitu kan. Akhirnya ibunya itu mungkin asal bicara, terus dia bilang gini, you cannot take on Miss Yuni, dia bilang gitu. Tanya sama Miss Yuni. Akhirnya anaknya itu tanya dengan Miss Yuni. Iya, jadi ada beberapa orang Indonesia itu telepon saya Pak, menanyakan paketannya sampai mana, padahal kan saya bukan petugas bea cukai, kan pusing saya Pak. Tapi ya. Tapi memang kita ngerti bagaimana ininya ya, jadi bagaimana pengorbanannya jadi PMI. Sebab nggak jauh dari rumah saya juga dulu tuh ada tempat penampungan TKI gitu dulu tuh. Yeah. Kita tahu gimana ini, tapi alhamdulillah sih di situ termasuk yang bagus gitu ya kepada ininya. Tapi sekarang udah tutup sih. Oke, jadi tapi ya kita tahu pengorbanannya lah. Oke, Mbak, soalnya Bapak kan harus laporan atas bawah seperti yang saya katakan tadi. Yeah. Jadi
izinkan Bapak sedikit waktu, terus barangnya jangan ditebus dulu. Karena Bapak sebenarnya tadi sudah menyatakan kamu suruh bayar 900, tapi saya bilang sama Bapak, kan tidak mungkin karena harganya aja nggak sampai segitu, masa iya dendanya harus segitu. Jadi, nih kalau mungkin Bapak butuh konfirmasi lagi untuk kejelasan lagi, mungkin bisa telepon Mbaknya secara langsung, Bapak sudah punya nomornya. Terus buat Mbaknya yang kirim, ya sing sabar dulu ya, bagaimanapun juga negara kita butuh proses. Kita usahakan mudah-mudahan bisa hari ini langsung segera gitu Bu. Oke, matur nembah nuwun Bapak. Oke. Saya tunggu live barengnya ya Bapak ya. Saya tunggu live bareng ke berikutnya. Siap, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak. Walaupun tidak bisa pas, tapi kami pribadi terima kasih karena sudah direspon secara langsung dan tidak langsung, yaitu karena mungkin dari staf khusus Menteri Keuangan yang saya tembusin. Jadi karena saya tidak ingin terjadinya fitnah ya, sekali lagi, karena bukan saya pengirimnya, saya takutnya nanti dikatakan bahwa saya kirim lagi, Yuni kirim lagi, Yuni kirim lagi. Jadi bukan Yuni yang kirim lagi. Jadi saya tidak kirim apa-apa. Sebentar ya, ada telepon masuk. Halo. Halo, selamat pagi. Mbak nanti dulu teleponnya ya, soalnya masih live aku. Tunggu sebentar dulu. Oke. Oke, jadi di mana secara langsung dan tidak langsung saya bisa connect nih lah. Bagaimana kalau yang kalian yang kena bea cukai dan telepon saya dan saya nggak bisa ngangkat teleponnya, terus kena bea cukai yang besar sekali. Saya nggak tahu ya, karena tidak semua orang bisa saya angkat teleponnya. Dan di sini banyak sekali yang komplain saat saya angkat ini, katanya cangkemmu kuwi, goro-goro cangkemmu kuwi banyak paketan yang tidak bisa dikirimkan. Sekali lagi, bukan karena saya itu kasaran ngomong mek semut dipidek meletes. Jadi aturan itu bukan saya, karena saya ya. Sekali lagi banyak orang yang komplain gara-gara saya paketan dipersulit, nggak ada hubungannya. Itu sempak itu tanggal berapa dan viralnya tanggal berapa, terus peraturannya ditahan tanggal berapa, nggak ada hubungan. Begitu hebatkah suara Yuni bisa mempengaruhi suara DPR, suara menteri? Nggak mungkin, Mbak. Berpikir secara nalar. Jika kamu membenci saya karena saya komplain pada bea cukai, sementara bea cukai sendiri membuka hatinya, bahkan Bapak staf khusus Kementerian Keuangan itu mau terbuka, sampean sebagai sesama pekerja migran emosi menanggapi konten saya merasa sangat aneh nih. Sampean itu suruhannya siapa? Sampean itu maunya apa? Kita berbicara tentang sesuatu. Dan benar kan yang saya katakan bahwa mereka salah lagi menilai, salah input lagi kan? Benar nggak sih saya ngomong ini salah input lagi kan? Sudah diakui sama Bapak, mereka menganggapnya US dollar. Makanya kena pajak 5 juta. Sekali lagi salah input. Tapi ini kan belum sampai viral. Kenapa? Karena dari pihak bea cukai langsung menanggapi. Ini kan selesai urusannya. Kalau yang kemarin-kemarin itu tidak ditanggapin sama sekali. Jadi lempar sana, lempar sini. Sampai Kementerian Keuangan turun tangan dan menjelaskan. Jadi saya pribadi itu hanya ingin meluruskan saja. Jadi bukan saya. Jadi saya itu buat konten tuh hari ini keluarnya apa, ya itu. Jadi nggak ada hubungan dengan saya kalau peraturan itu dirubah karena saya tidak. Tidak ada hubungan dengan saya saat peraturan-peraturan dirubah. Dan bahkan saya sendiri tuh merasa sangat aneh sekali. Saat peraturan mau diubah, barang yang sudah nyampe di Indonesia kok ditahan? Kan seharusnya nih secara logika, kalian mau ngubah peraturan silahkan. Tapi kan tidak harus menahan dong. Harusnya dikirim barang yang sudah nyampe di Indonesia, ya udah kirim-kirimkan aja dulu. Nah, peraturannya keluar, baru siapa yang mau ngirim, setuju atau tidak setuju, ini peraturannya. Tapi kalau barang sudah dikirim, kan seharusnya nyampe nih di gudang. Kenapa nggak bisa dikirim? Udah nyampe di negeri kita. Kenapa nggak disalurkan? Ini anak sudah nunggu paketan dari Mboe. Mboe ndek kene wis 3 wulan kirim nggak ada. Nggak ada datang. Anak yang di Indonesia sudah kebacut pamer. Sudah cerita sama teman-temannya, aku ditukokno mobil-mobilan mbek ibuku. Aku wis ditukokno sepeda-sepedaan, ditukokno sempak, ditukokno
apapun itu. Nah, ditunggu sampai setengah tahun belum datang. Karena peraturan yang belum dibuat, peraturan yang belum diketok palu. Loh, apakah tidak boleh membuat peraturan? Ya boleh dong. Tapi jangan karena kalian membuat peraturan, efeknya ke kami. Lah peraturanmu seandainya setengah tahun baru keluar nih. Apakah itu barang harus numpuk 1 tahun di gudang? Benar nggak sih? Jadi saya nggak ngerti nih, sesama pekerja migran, sesama TKW, itu saling gesek. Harusnya kayak gini nih lah, kita harus bersatu. Wong Bea Cukai aja membuka hati, kecuali oknum ya, di sini kecuali oknum ya. Jadi kalau oknum itu saya nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau Bea Cukai yang hatinya lurus membantu rakyat, contohnya Pak Doni, Pak Teddy, dan Bapak tadi lupa namanya, itu mereka mau membuka hatinya. Tapi kalau pihak Bea Cukai yang oknum di dalamnya pasti tidak setuju dengan apa yang saya komplainkan. Jadi sekali lagi, kita sesama pekerja migran harus bergandeng tangan, Mbak. Bukan saya yang untung, kita semuanya untung. Kita selalu dilabeli pahlawan devisa negara. Selalu digaung-gaungkan. Lindungilah PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah kan kita boleh dong berbicara. Jangan berikan kami label-label yang sangat istimewa dan megah. Tapi pada kenyataannya kami diperas dengan peraturan. Peraturan itu kan buat kami. Seharusnya nih pemerintah nanyain apa sih yang kamu mau. Benar nggak sih? Bukan apa yang kalian mau. Oke, kalau kalian pekerja migran apa aja sih? Jadi nggak membuat aturan ujuk-ujuk terus habis itu membebani kami. Ya, saya tahu pemerintah punya hak untuk menentukan, tapi kan kami juga yang akan menjalaninya. Kami juga yang akan mengikuti peraturan itu. Dan kami taat dengan peraturan yang ada. Jadi saya nggak tahu nih komplainannya mau dibawa kemana. Kalau Bapak menegaskan seperti itu, Bapak juga harus berpikir bagaimana dengan orang-orang yang mengais rezeki dengan bekerja di paketan itu juga. Benar nggak sih? Jadi ya kita pertimbangkan semuanya. Bapak bilang nih, untuk melindungi pengusaha lokal. Tapi Bapak sendiri tidak melindungi rakyatmu yang ada di luar negeri. Pingin kirim makanan buat keluarga yang ada di Indonesia begitu susahnya. Jadi peraturan bisa nggak jangan diubah-ubah. Saya tidak ingin membanding-bandingkan ya, tapi kenapa sih selalu berubah? Apakah ini karena efek dari mau pemilu? Atau karena ada sesuatu di balik itu, ada agenda-agenda tertentu? Jadi kami sebagai pekerja migran Indonesia harus kena dampaknya. Saya tidak ingin nih gara-gara seperti ini banyak orang yang menyatakan dirinya tidak menyukai negara sendiri. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada beberapa PMI yang langsung mengatakan tidak suka sama negaranya sendiri. Saya tidak setuju. Atau memang ada tujuan mempersulit kami. Itu beda ya Bapak ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sendiri itu karena kurang wawasan, jadi saya penyampaiannya seperti ini ya. Jangan ntar didramatisir, apa sih? Didramalisir, mbah mau ngomong kuwi terus habis itu kalian dipedot-pedot terus saya disomasi. Jadi saya cuma ingin mengingatkan, kalau memang ada peraturan, sebelum peraturan itu diketok palu, ya tolong jalankan seperti biasa, kirimkan saja barang-barang kami yang ada di Indonesia. Kan nggak susah sih bapak-bapak, ibu-ibu. Kami ini cuman, karena gini loh Bapak, mungkin saya harus ngasih masukan ya, karena Bapak kan bukan keluarga dari TKW ya, bukan keluarga dari pekerja migran. Pastinya Bapak Ibu itu dididik dari kecil itu mendapatkan apa yang Bapak Ibu mau. Jadi Bapak Ibu itu tidak pernah merasakan betapa sulitnya kami, khususnya saya pribadi, orang kampung makan coklat. Ya mbokku, bapakku panganannya sego jagung, jadi nggak begitu berpikir bagaimana untuk membeli coklat. Bapak, ibu, kita itu Bapak, dikasih uang, disuruh beli apa, dia tuh nggak beli, mereka lebih memberatkan beli beras. Nah, karena itulah kami yang ada di luar negeri itu berpikir, iki tak kirimi duit mesti ra ditukokno coklat anakku. Iki tak kirimne duit iki anakku ra dikirim ra ditukokno krip-krip apa namanya? Apa sih?
bahasanya ini. Wih loh kayak keywords itu loh Mbak. Apa sih namanya? Apa tuh wis ngono-ngono kuwi lah pokoknya sing jajan-jajanan gitu loh. Nggak mungkin mbek makku dibelikan. Kenapa? Emak nggak mungkin mikir kayak gitu. Nah, dari situlah kita cuman berpikir ngirim buat anak biar merasakan apa yang kami rasakan. Jadi kalau sekarang harga pajaknya lebih mahal dibandingkan dengan harga beli, yo repot Bapak. Ya saya paham banget melindungi pendapatan masyarakat lokal. Sementara apa yang kami kirimkan itu bukan untuk dijual, untuk dinikmatin secara pribadi. Dan baju-baju yang kami kirimkan ini kebanyakan bukan buat jalan-jalan kemana-mana, Pak. Biasanya baju-baju yang kami kirim itu buat ke sawah. Biasanya bapak-bapak itu gaya sawah terus jaketan kandel kayak musim dingin. Apalagi bulan Agustus kan adem, Mbak. Jadi seperti itu, yang saya lihat itu seperti itu, Bapak. Jadi kalau dipikir di dalam paketan itu ada tas Hermes, nggak nutut dalam otak Bapak. Kalaupun Hermes, saya minta maaf ya, itu pun KW. Jadi ya namanya orang di kampung kan pingin get tas nenteng sing bagus kelihatannya, wow. Walaupun itu KW ya Bapak. Jadi saya nggak ngerti ya peraturan, sekali lagi saya tuh nggak ngerti peraturan. Saya cuman menyampaikan nih unek-unek karena ada beberapa orang yang telepon cuman Miss Juni paket aku kok nggak nyampe. Miss Juni ini kok nih. Loh, saya ini bukan bea cukai, jadi saya nggak tahu. Dan jawabannya bea cukai itu kayak auto reply. Jadi berdasarkan peraturan bahwa Anda jika mengirim seperti ini, maka Anda akan seperti itu. Kalau seperti itu, maka seperti ini. Jadi kayak, apa sih namanya? Kayak robot gitu loh. Ya ini, nggak bisa diubah, nggak bisa digeser. Sementara kan peraturan adalah yang buat manusia. Bisa dong digesek sedikit, bisa siu, bisa dong seperti ini. Jadi nggak ngerti lah aku nggak ngerti gimana ya. Jadi sebenarnya dikirim-kirim itu kebanyakan gombal amo sih Pak. Kalau memang dari pihak Bea Cukai mengatakan sampai hari ini tidak bisa membedakan kiriman pekerja migran dan bukan pekerja migran itu sebenarnya sangat aneh ya. Wong sekarang kirim aja dimintain paspor. Paspornya langsung diklik ya, langsung diklik ketok le iki pembantu apa bukan. Seperti di tempatnya Pak Beni itu sangat diketahui sekali ya. Sorry ya, kita ambil minum. Di tempatnya Pak Beni itu bisa dilihat loh. Oke, yang namanya ini langsung bisa keluar. Oh, dia adalah pembantunya ini. Di common center ya. Apa sih namanya yang lali itu? Jadi langsung kelihatan ini pembantu apa bukan. Bisa dibedakan ini pembantu atau bukan. Jadi waktu saya bilang, Pak, boleh nggak dicek pembantu saya namanya siapa? Langsung keluar loh Mbak. Nggak pakai nanya. Nggak pakai lama. Jadi nggak pakai lama. Jadi ini namanya Yuni Endarwati. Langsung keluar itu datanya. Oh ini bukan pembantu. Namanya Siti. Mbak Siti ini. Keluar langsung. Itu alamatnya ini. Mbak Siti sudah keluar. Jadi semuanya ada. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa Bea Cukai tidak bisa mengidentifikasi ini pekerja migran atau bukan, terus stafnya ngapain aja Pak? Stafnya itu ngapain aja? Tempatnya Pak Beni aja bisa loh. Tempatnya Pak Beni itu bisa loh. Tempatnya saya sendiri sudah masuk loh. Jadi tempatnya Pak Beni itu bisa mengecek. KTP saya dilihat, jebret, langsung informasi apapun keluar. Termasuk anak saya, suami saya, semuanya keluar. Lah kan nggak mungkin juga kalau Bea Cukai yang begitu, teknologinya yang begitu canggih, media sosialnya yang begitu hebat, tidak bisa mengidentifikasikan yang mana pembantu dan yang mana bukan pembantu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat yang duduk di kursi empuk, lebih empuk daripada kursi saya. Kursi saya ini kursi jebol. Jadi saya mohon kebijaksanaannya. Jika memang peraturan masih belum bisa ditentukan, ya monggo boleh disidangkan, boleh dirapatkan. Tapi barang yang sudah nyampe di Indonesia itu tolong dieksekusi, Bu.
tolong cepet dilempar gitu loh, biar nggak nyumpek-nyumpeki gudang. Jadi anak-anak kami tuh nggak usah nanyain, Mak, kapan teko paketane. Karena kalian semua pejabat itu tidak pernah merasakan anak kita minta coklat dan kita tidak bisa membeli. Betapa sedihnya kami tuh, pasti pejabat-pejabat itu tidak pernah merasakan hal itu. Karena Anda sudah terbiasa dari kecil sampai tua duduk di tempat yang megah. Sementara kami dari endut-endutan. Apa sih bahasanya? Apa sih endut itu, bahasa Indonesianya apa sih? Apa tuh jeneng endut ya? Pokoknya dari tempat-tempat yang kotor, bukan tempat-tempat yang kotor. Apa yang ngarani ngono ki? Alah ya mbah lah. Pokoknya dari aku kini desa gitu ya apa ya? Apa tuh pokoknya awake dhewe iki susah, lumpur. Iya lah, lumpur. Kami tuh kasarane ngomong di desa iki anak-anak lumpur sing dolangane prik-prikan iku lho Pak, karo pencolotan iku. Anak kami tuh pingin coklat Pak, karena itu direwangi sampai membabu. Membabu bukan membabu. Mengerjo. Sampai kerja ke luar negeri itu karena pingin nyenengne anak kami. Tapi kalau harus kejedus ndase karo kejedus. Apalagi kejedus sih. Maksudnya ketatap sama peraturan yang ada. Yo sangat sulit bagi kami. Ya buat para pejabat, terima kasih sekali sudah melindungi keluarga kami yang ada di Indonesia. Kami juga butuh perlindungan di luar negeri ya, nggih Bapak nggih. Jadi kalau bisa dipermudah jangan dipersulit nggih Bapak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak yang secara langsung dan tidak langsung mau live sama saya. Saya tahu posisi jenengan itu seperti sandwich, karena harus laporan ke atas, laporan ke bawah. Ngolek laporan ke atas gak kena, laporan ke bawah gak kena, kehantam sama netizen. Jadi sekali lagi buat Bea Cukai, jangan lupa selain kalian itu punya peraturan, kalian itu punya badan intelijen netizen. Jadi netizen itu sangat bisa mengkritisi, bahkan mengodel-odel semuanya. Jadi kalau pihak Bea Cukai tidak berhati-hati pada dirinya sendiri, maksudnya bukan, maksud saya adalah jika Bea Cukai tidak merubah peraturannya yang fleksibel, maka kami dari Badan Intelijen Netizen 62 itu akan mengkritisi. Dan kalau dikritisi, yo jangan di-remove itu saya Pak. Video saya Pak. Kan saya mengkritisi berdasarkan logika, dan Bapak mau menerima kritikan itu kan berarti Bapak jos gandos. Bapak itu jos karena Bapak mau dikritik terus mau berbenah, itu kan bagus. Tapi kalau YouTube saya di-remove sementara hanya yang bagian Bea Cukai saja, kan kita curiga nih Pak, mosok iyo YouTube ecek-ecek dilaporkan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kami hanya ingin keadilan. Tidak mungkin ya sebuah negara tidak bisa melakukan keadilan, tapi setidak-tidaknya keberpihakan yang Bapak katakan, yang keperpihakan, saya tahu bahasanya kok angel tuh. Ais ngono kuwi lah yang selalu digaung-gaungkan itu adalah melindungi kami pekerja migran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banggalah jadi pekerja migran Indonesia, banggalah ini itu jangan cuman slogan ya. Yang saya lihat itu di mana-mana mengatakan melindungi pekerja migran Indonesia dengan baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi pada kenyataannya adalah hanya slogan. Dan khususnya Bea Cukai, saya tidak pernah membenci Bea Cukai karena bagaimanapun itu adalah negara kita. Bea Cukai negara kita. Gutuk maksudnya Bea Cukai itu adalah salah satu sistem di negara kita. Cuman kalau dikritik ya jangan di-remove dan jangan di-block ataupun di-reject teman-teman kami yang dari media sosial itu Bapak ya. Karena saya lihat nih ada beberapa orang yang mengkritisi Bea Cukai, si suwe wis gak iso komen. Lagi suwe Instagramnya wis hilang. Jadi saya tidak menuduh, tapi setelah komen di tempatnya Bapak hilang kabeh. Itu saya ada apa dan bagaimana. Berarti kan kita akan berpikir nih, cybernya Bapak dikasih tahu juga harus menerima saran dan kritik.
Jangan yang bagus-bagus saja. Jadi cybernya Bapak itu nggak boleh dong ada yang komplain diceklek. Nggak boleh, kasih tahu cybernya Bapak, jangan menyeklek informasi. Jadi harusnya ini anak ngomongnya vokal banget, dideketin. Kenapa kok kamu vokal banget? Alasannya apa? Buktinya apa? Jadi buktikan kalau anak ini salah, Pak. Tapi kalau Bapak menyeklek informasi. Bukan menyeklek informasi, apa bahasanya? Membacklist, bukan membacklist. Mengeblok atau apa? Menutup. Menyeklek itu apa? Menyeklek, mendelikkan informasi itu apa namanya? Alah ya ngono kuwi lah aku bingung lek ngomong. Maksudnya iki lek enek wong komen iki aja di blok ngono kuwi piye lek bahasa Indonesia nek. Bolak-balik anyar saya pengkritik, haha maling takut ketahuan. Menugel informasi. Arek-arek iki tanyai mematahkan ya, jangan sampai mematahkan informasi, memutuskan informasi, Pak. Jadi harusnya disaring nih. Kalau ada yang komplain, wah ini anak yang namanya Yuni kok komplain terus ini tentang bea cukai. Coba kita ajak bicara, ajak diskusi. Kenapa? Harusnya kan dicari akarnya, ojo menugelkan, Pak. Kalau menugelkan informasi kan semi lagi, Pak. Lah semi ini itu lebih berbahaya, Pak. Jadi itu menurut saya adalah kalau ada yang komplain jangan menugelkan informasi. Biar kami itu pekerja migran itu membuka wawasan kami. Oh, selama ini saya itu beranggapan jelek tentang bea cukai, ternyata tidak ya, sebenarnya seperti ini, seperti itu. Dulu saya beranggapan jelek tentang bea cukai, tapi saat Bu Lucia saya datang ke Jakarta dan dijelaskan, saya tidak pernah mengkritisi lagi Jakarta loh, Bapak. Kemarin Sempak itu adalah Jawa Timur. Dan hari ini produk Indonesia dikirim ke Indonesia kena bea cukai, itu juga dari Jawa Tengah. Jadi nggak ada hubungannya dengan Jawa Timur. Ini Jawa Tengah. Saya tidak mengkritisi Jakarta ya. Artinya adalah saya tidak membenci instansi. Jadi konten saya itu berdasarkan kenyataan, Bapak. Jadi kalau saya mengada-ngada, ya itu terlalu naif pikiran itu ya. Kelakuan deh aku tahu peraturan nggak paket udah dari lama. Udah kenyang Bu, Yuni akun dibanting para delokan. Jangan dipotong-potong menyeklek. Yo jadi komen nih rek omong aku ntar keliru lagi aku. Ya gara-gara duit itu enak Mbak. Bea cukai seneng menugel kuak tidak bisa menyaring kritikan. Ya, tidak bisa menyaring kritikan. Jangan sampai ya itu, pokoknya kritikan itu diterima. IG Bravo Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai yang megang Jakarta Mis. Oh iya tak? Mana kalian tahu itu Jakarta, jangan fitnah. Pemaketan udah berpuluh tahun, kok sekian jadi geger bea cukai harus bayar lah, yo kuwi. Menugelkan, merentas, merentas. Wih bahasa meleng api arah-arah ini ngasih bahasa ke saya nggak jelas loh. Merentas, menugelkan, menyeklekkan. Aduh, aku padamu maling takut konangan hapus komen. Para pejabat jangan macam-macam sama BMI, pejabat suka memeras BMI kalian dapat sumbangan. Iya, katanya penyumbang devisa negara. Iya, ngono kae sapa ya? Golongane sapa? Nggak ngerti lah. Katanya di atas butuh kritikan. Pak Presiden tolong memutuskan aku menugelkan Mbak Yuni. Untung hadir, Miss. Ayo tuntaskan semuanya. Banyak maling, Miss. Tolong Pak Jokowi. Para PMI merentas. Yo merentas. Miss paketan udah sebulan lebih. Belum nyampe rumah, anakku nanyain terus. Ayo enggak pada emot supaya trading. Makanya kalau kalian nggak nge-share kan ya enggak teko. Kan saya selalu bilang ini kalian yang nge-share, kalian yang memberikan informasi itu akan teko kemana-mana. Kalau kalian cuman kayak gini aja terus habis itu saya dikritik gara-gara cangkeme Yuni itu menggantikan apa ya, menggantikan gitu. Kadang-kadang aku